Assalamualaikum, salam rayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Hari ini kita akan memberikan sebuah judul masih di dunia bunian dan dunia gaib di Sumatera dengan judul Kerajaan Gaib Sumatera ketika sejarah berlanjut dalam dimensi bunian. Namun sebelum teman-teman mendengar video ini, kami sarankan teman-teman menonton dulu video nomor part 43 karena ini sambungannya. Jika di 43 tentang kerajaan gaib Sumatera tentang kosmologinya, sekarang kita akan masuk ke dimensi buniannya, biarpun sama-sama penting. Sumatera bukan hanya pulau yang menyimpan sejarah kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Pagaruyung. Di balik hutan lebatnya, di balik gunung dan danau sunyi, hidup sebuah dunia lain yang disebut orang-orang tua sebagai alam bunian. Kerajaan bunian bukan sekedar dongeng rakyat, ia adalah narasi spiritual yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat adat. Dari Minangkabau, Mandailing, Kerinci, sampai Gayo dan Tamiang, semua memiliki kisah tentang kampung hilang, tentang kerajaan yang tidak bisa dilihat sembarangan orang. Bagian pertama, dunia bunian, dunia yang berjalan sejajar. Orang bunian digambarkan sebagai makhluk halus yang hidup dalam komunitas. Mereka bukan jin liar, tapi makhluk beradab yang memiliki adat hukum dan struktur sosial. Dalam banyak cerita, bunian memiliki kerajaan, istana, bahkan ritual adat sendiri. Mereka hanya terlihat oleh orang-orang terpilih, biasanya yang suci hatinya, menjaga adat dan tidak serakah. Orang-orang tua percaya jika kamu tak hormat pada tanah tak akan menunjukkan rahasianya. Dan kerajaan bunian adalah rahasia terbesar itu di Sumatera. Bagian kedua, ketika sejarah masuk ke alam gaib. Mengapa begitu banyak kampung atau kerajaan menghilang di Sumatera? Dari Harau, Gunung Tujuh, Padang Lawas hingga Danau Maninjau, Gayo, pesisir Sumatera Timur terdapat narasi tentang tempat yang dulunya ramai, lalu tiba-tiba sunyi hanya meninggalkan kabut. Beberapa ahli spiritual dan peneliti lokal percaya bahwa kerajaan-kerajaan sakti ini tidak musnah. Mereka memiliki pindah ke dimensi lain, menjaga ilmunya agar tidak jatuh ke tangan yang salah, penjajah, penjara, atau manusia serakah. Seperti di Padang Lawas, Candi Bahal dan Candi Simamutung adalah peninggalan Bhairawa Tantra yang sangat kuat di Nusantara, namun sangat sakral dan tersembunyi. Arca Heruka berdiri sebagai simbol kekuatan spiritual luar biasa, tapi tidak ada nama kerajaan tercatat. Mengapa? Mungkin karena kerajaan itu telah bersembunyi. Bagian ketiga, Aditya Warman, Bhairawa dan transformasi gaib. Salah satu tokoh kunci adalah Aditya Warman, raja besar dari Pagaruyung. Ia diyakini penganut Bhairawa Tantra, ajaran mistis yang mengajarkan penyatuan tubuh semesta dan kekuatan roh melalui praktik esoterik. Dan perlu diingat bahwa ajaran Bhairawa Tantra itu berasal dari Hindu dan Buddha dan itu suci bagi ajaran tersebut. Sebelum membangun Pagaruyung, Aditya Warman diyakini melakukan ziarah ilmu ke Padang Lawas. Di sana ia membawa ilmu tinggi ke Minangkabau, tapi setelah wafatnya banyak pusat spiritual itu menghilang. Apakah ilmu-ilmu tinggi itu disembunyikan oleh para penjaganya? Apakah kampung-kampung yang hilang itu justru menjadi kerajaan gaib untuk melindungi warisan sakral agar tidak dihancurkan oleh dunia modern? Seperti saat perang Padri, adat nyaris dihancurkan tapi justru bertahan. Roh leluhur menarik diri ke balik tabir dan bunian tetap menjaga dari dunia yang tak kasat mata. Bagian 4, pesan gaib dari alam leluhur. Kerajaan bunian tidak berbicara dalam bahasa politik atau senjata. Mereka berbicara dengan alam, dengan kabut, dengan pohon tua, dengan suara yang datang saat kita sedang sunyi. Mereka hadir lewat mimpi, bisikan, atau pertanda alam sebagai pengingat bahwa dunia ini tidak hanya milik kita. Di tanah yang masih disucikan, mereka masih menjaga. Tapi jika tanah dilukai, mereka pun menarik diri. Kerajaan bunian adalah jejak sejarah yang memilih berpindah bentuk. Ia tidak hilang, hanya berubah tempat. Mereka menjaga ilmu yang terlalu kuat untuk ditinggalkan begitu saja. Mereka adalah saksi dan penjaga bahwa sejarah tak selalu mati. Ia bisa hidup di balik kabut menunggu kita siap untuk memahami.
Dan selama kita masih menginjak tanah ini, kita tidak pernah sendirian. Kalimat "dan selama kita masih menginjak tanah ini, kita tidak pernah sendirian" memiliki makna yang mendalam secara spiritual dan budaya, terutama dalam konteks Nusantara. Maknanya, pertama, tanah sebagai ruang hidup, leluhur, dan roh. Tanah bukan hanya tempat berpijak, tetapi media sakral, tempat berkumpulnya roh leluhur, energi alam, dan ingatan kolektif masyarakat. Dalam banyak budaya di Sumatera, Minangkabau, Batak, Kerinci, Gayo, pesisir timur Melayu, Riau, tanah dianggap berjiwa dan setiap langkah kita di atasnya adalah interaksi dengan warisan tak kasat mata. 2. Kita hidup bersama warisan roh, adat, dan sejarah. Tidak pernah sendirian berarti ada kekuatan tak terlihat dari adat roh penjaga kerajaan gaib hingga ilmu lama yang masih menyertai dan menjaga. Kita adalah bagian dari jalinan antara masa lalu, kini, dan dimensi lain. 3. Panggilan untuk sadar dan menghormati. Kalimat ini adalah seruan lembut agar kita tidak arogan terhadap tanah dan alam, bahwa kita harus hidup dengan kesadaran spiritual dan penghormatan terhadap yang tak terlihat, agar tidak kehilangan arah dan identitas budaya. Kalimat ini mengingatkan bahwa tanah adalah tempat suci, penuh memori dan kekuatan tak kasat mata. Selama kita masih hidup di atasnya, kita tetap bagian dari hubungan gaib antara manusia, leluhur, dan semesta. Pesan moral dari kalimat tersebut. Pertama, hidup dengan kesadaran dan rendah hati. Kita diajak untuk tidak menyombongkan diri sebagai penguasa alam. Tanah tempat kita berpijak adalah warisan yang dijaga oleh kekuatan tak kasat mata, bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan yang harus dihormati. Kedua, menghargai leluhur dan tradisi. Leluhur tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi masih menjaga dan membimbing dari balik tirai dunia. Kita harus menjaga hubungan batin dengan mereka melalui adat, doa, dan penghormatan spiritual. 3. Menjaga keseimbangan dengan alam. Alam bukan benda mati, ia hidup dan sakral. Pengerusakan tanah, hutan, atau adat bukan hanya merusak lingkungan fisik, tapi juga memutus ikatan kosmis antara manusia dan semesta. 4. Kita bukan sendiri, maka bertindaklah dengan hormat. Di balik setiap langkah kita ada energi lebih tua dan lebih bijak. Ia mengajarkan kita untuk selalu berpikir sebelum bertindak, karena dunia gaib bukan dongeng, ia nyata bagi mereka yang sadar. Inti pesannya, jika kita ingin hidup selaras dan bermakna, kita harus menyatu kembali dengan akar, tanah, leluhur, dan semesta. Karena hanya dengan menghormati yang tak terlihat, kita bisa menjaga yang terlihat. Sebagai penutup, kerajaan gaib Sumatera ketika sejarah berlanjut dalam dimensi bunian adalah eksplorasi spiritual dan historis tentang kampung-kampung yang hilang, kerajaan yang bersembunyi, dan jejak Bhairawa Tantra yang tersembunyi di balik adat. Video ini menyusuri hubungan antara Padang Lawas, Pagaruyung, Adityawan, dunia bunian yang dipercaya masih menjaga kekuatan ilmu lama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti di episode berikutnya lagi tentang misteri di Pulau Sumatera.